Halo bro, kembali lagi bersama kita di HKMA Romansa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mindset PDKT dan kita akan meneruskan materi yang sebelumnya. Yaitu materi yang kedua, jangan berkorban saat PDKT. Aku jadi inget bukannya lagi ya soalnya. Kenapa kita nggak boleh berkorban saat PDKT? Ya sebenarnya alasannya sangat banyak. Tapi di sini gue hanya akan menyebutkan dua alasan, yaitu pertama, dia itu bukan siapa-siapa kalian. Jadi ketika lo PDKT sama cewek, otomatis cewek itu belum jadi pasangan kalian. Sehingga lo itu nggak punya kewajiban apapun. Karena apa? Dia bukan siapa-siapa kalian. Sehingga kalian itu nggak perlu berkorban. Ingat bro, PDKT itu adalah pendekatan. Artinya kalian itu hanya saling mengenal aja, bukan saling berkorban. Tapi ketika lo PDKT itu lo berkorban, maka jatuhnya adalah lo akan semakin sayang sama dia, tapi dia belum tentu sayang sama lo. Dan hal seperti inilah yang mengakibatkan kalian itu susah untuk move on. Banyak banget orang-orang yang susah untuk move on, kena trauma ketika PDKT. Karena apa? Karena dia terlalu banyak berkorban. Ketika lo terlalu banyak berkorban buat cewek dan lo nggak diterima sama dia alias ditolak, maka rasa sakitnya itu bisa berkali-kali lipat. Kenapa? Ya karena lo udah banyak berkorban. Tapi investasi lo ini jadi investasi yang bodong. Karena apa? Karena cewek nggak cinta sama lo. Dua hal itu sudah menjadi bukti bahwa jangan pernah berkorban ketika PDKT. Ingat, cewek itu bukan siapa-siapa lo, dan semakin lo banyak berkorban, jatuhnya lo yang akan makin sayang, tapi cewek belum tentu sayang sama lo. Barang siapa yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, justru dialah yang berkorban yang akan makin sayang sama dia. Jadi gimana caranya ketika kita PDKT? Nah, untuk mengantisipasi hal seperti ini, maka kalian harus memahami ini. Ketika PDKT yang kalian cari itu ini, interest atau ketertarikan. Ketika lo deket sama cewek, apakah cewek ini tuh interest atau tertarik sama lo atau tidak? Kalau cewek ini tertarik, ya bagus. Tapi kalau cewek itu nggak tertarik, ya udah. Artinya apa? Ya artinya cewek itu nggak cinta sama lo. Nah, tertarik ini tandanya apa aja? Sebenarnya tandanya banyak. Tapi di sini gue akan sebutkan tiga aja. Pertama, dia itu responsif. Responsif itu apa? Responsif itu artinya ketika lo ngechat dia, dia juga ngechat balik. Kalian komunikasinya itu udah dua arah, bukan satu arah. Komunikasi dua arah itu maksudnya adalah ketika lo nanya sama dia, dia juga bakalan nanya ke lo. Sehingga komunikasinya berjalan dua arah, bukan wawancara. Lo doang yang nanya. Kalau lo doang yang nanya, itu namanya wawancara. Responsif juga berarti ketika lo ngechat, dia bahkan berani ngechat lo, dia bahkan berani telepon atau video call ke lo. Apakah dia sudah responsif? Kalau belum, ya artinya dia nggak tertarik sama lo. Nah, tanda yang kedua adalah ngedet. Ngedet atau jalan. Kalau cewek itu tertarik sama lo, maka cewek itu biasanya mau diajak jalan. Dan diajak jalan ini ya minimal 3 sampai 5 kali lah. Kenapa harus 3 sampai 5 kali? Ya, karena gini bro, ketika kita jalan pertama kali, biasanya kita akan coba-coba. Jalan kedua kalinya, kita tuh masih apa ya? Masih merasa bener nggak sih? Masih ragu-ragu. Nah, jalan ketiga, keempat, kelima, kita bisa memastikan apakah orang ini benar-benar tertarik sama kita atau tidak. Ingat, PDKT atau ngedate pertama dan kedua itu biasanya cuma coba-coba aja. Pastikan ngedate itu lebih dari 3 sampai 5 kali sehingga lo itu benar-benar valid apakah dia tertarik sama lo atau tidak, apakah kalian itu nyambung atau tidak. Yang selanjutnya, cara biar kalian tahu cewek itu tertarik atau tidak adalah dia itu mau berinvestasi, mau berkorban lah. Mau berkorban ini nggak perlu banyak-banyak ya, dalam artian karena kalian baru PDKT, at least pengorbanan dari cewek di sini adalah cewek itu mau ngedengerin lo, cewek itu mau respect sama lo, itu udah bagus.
Kalau misalkan lo minta tolong, cewek itu mau gitu, mau untuk melaksanakan perintah lo, mau untuk nolongin lo, itu udah disebut pengorbanan bro. Karena apa? Karena kita sedang dalam masa PDKT. Beda cerita ketika kita dalam masa pacaran. Jadi pengorbanan yang dilakukan di sini masih pengorbanan yang sebatas ya, masih sebatas tipis-tipis lah. Kayak misalkan mungkin kalau misalkan kalian mau split bill, cewek ini respect sama lo, cewek ini menghargai lo gitu. Berkorban juga bisa kita lihat kayak misalkan lo menyentuh dia, dia nggak merasa jijik gitu. Lo salaman, lo mungkin nyentuh tangannya, lo belai rambutnya, itu it's okay, nggak masalah, dan cewek ngerasa biasa aja. Itu udah salah satu bentuk pengorbanan dari cewek. Nah, pertanyaan gue ketika lo PDKT, lo udah dapet 3 hal ini belum? Kalau lo belum dapet 3 hal ini ya itu tanda bahwa cewek itu nggak tertarik sama lo bro. Sesimpel itu. Nah, selanjutnya ketika PDKT itu yang lo cari setelah dia tertarik sama lo, maka lo cari yang kedua, apakah obrolan kalian itu nyambung atau tidak. Banyak ya, kayak misalkan pengalaman gue pribadi ya, gue banyak tertarik dan cewek itu juga tertarik sama gue dari segi responsif, ngedate dan berkorban, ini cewek ini bagus. Tapi ketika gue ngobrol itu nggak nyambung. Pasti kalian pernah kan ngalamin kayak nih cewek udah cantik, cakep, tinggi, putih, mulus dan semuanya responsif, diajak ngedate mau, disuruh berkorban, disuruh minta tolong ini itu mau, tapi ketika lo ajak ngobrol dia nggak nyambung. Tapi visi dan misi kita juga nggak nyambung. Jadi cocok-cocokan aja bro. Jadi ketika PDKT kalau udah tertarik lo cari juga kecocokannya apa. Kecocokan itu bisa dari segi misal visi visi hidup kalian atau misi atau prinsip prinsip hidup, karena ini buat gue penting. Ini buat gue adalah hal yang sangat penting dan fundamental. Nah, kecocokan ini itu kan beda-beda. Misalnya, kalau gue pribadi, gue tuh ketika PDKT gue nyari cewek yang satu visi, satu prinsip sama gue. Nah, ada lagi orang yang mungkin satu budaya, mungkin satu agama. Nah, kecocokan ini ya tergantung preferensi kalian. Tapi at least ketika PDKT itu kalian harus mencari kecocokan, ini penting banget. Minimal ya, minimal tuh kecocokan yang harus kalian cari adalah pertama yaitu komunikasi. Karena komunikasi ini penting banget. Kalau misalkan bahasa lo sama dia nggak nyambung ya itu bakal susah banget, karena hal yang paling fundamental ketika kita menjalani hubungan adalah masalah komunikasi. Terus yang kedua itu adalah masalah apa? Yang kedua adalah masalah background. Background itu apa? Background itu ya bisa bisa dari segi budaya, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Karena kita tinggal di Indonesia, background ini sangat penting sekali. Latar belakang kita, latar belakang keluarga itu sangat penting sekali. Karena ada beberapa orang itu yang nggak mau kalau punya menantu yang agamanya ini. Nggak mau punya menantu kalau dia punya suku yang berbeda. Nah, itu harus kalian pertimbangkan juga. Dan yang terakhir, itu adalah masalah finansial. Finansial tuh gampangannya gini lah. Lo sama dia tuh beda level atau enggak secara finansial ya, secara finansial. At least kita tahu bahwasannya kemiskinan itu adalah sebuah keadaan, ya kan? Miskin itu hanyalah sebuah keadaan. Bisa aja hari ini lo miskin, 2 tahun 3 tahun ke depan lo bisa kaya. Tapi at least masalah finansial ini juga sangat penting sekali untuk kalian pertimbangkan. Jadi cocok-cocokan di sini kalau misalkan kalian nggak punya preferensi, lo bisa pakai inilah 3 hal ini. Atau kalau mau tambahan yang keempat yaitu tadi prinsip hidup, atau mungkin bisa dibilang kita apa ya, filosofi juga bisa, filosofi atau prinsip hidup atau filosofi. Lo tuh punya filosofi cinta yang seperti apa? Lo punya cita-cita, lo punya misi ke depan tuh, kisah cinta lo tuh mau lo arahkan kemana gitu. At least ketika PDKT, keempat hal ini penting sekali, dari mulai komunikasi, background, finansial, dan juga prinsip atau filosofi hidup kalian, filosofi cinta kalian tuh mau kalian arahkan kemana. Ketika kalian mempunyai konsep seperti ini, maka
lo nggak akan takut untuk kehilangan cewek, lo nggak akan takut untuk istilahnya apa ya, terlalu bergantung sama cewek. Karena apa? Karena ketika lo itu menerapkan prinsip ini, maka lo tuh sebenarnya cinta sama diri lo sendiri. Karena kalau banyak orang nggak menerapkan prinsip ini, yang terjadi apa? Dia akan jadi badut. Badut ini nantinya ya lo nggak akan dihargai, lo nggak akan direspek, lo nggak akan diposting sama cewek lo. Sesimpel itu bro. Bahkan kalian selfie berdua pun akan jarang. Bahkan ada banyak banget teman-teman gue yang udah nikah, dia itu nggak ngeposting hubungan pernikahannya ke Instagram, ke sosial media, sehingga ada banyak cowok itu nge-DM dia. Teman gue BTW cewek, bahkan ada yang teman gue cewek yang udah nikah nggak pernah posting foto suaminya, nggak pernah posting foto pernikahannya di Instagram. Kan kalau kita nikah sama orang itu kan pasti kita foto ya kan, foto berdua gitu. Yang dia post tuh foto pas dia sendiri. Sehingga hal tersebut itu mengakibatkan banyak orang itu nge-DM dia, karena orang-orang ini nggak tahu kalau dia itu belum, atau istilahnya, nah hal seperti ini itu kadang-kadang mengakibatkan banyak sekali ya cowok-cowok itu nge-DM dia padahal dia udah nikah dan dia cerita sendiri sama gue. So, kalau kalian jadi badut, kalau kalian nggak direspek sama cewek itu, rasa sakitnya tuh bakal bertubi-tubi bro. Dan itu bakalan apa ya, bikin lo sebagai seorang laki-laki harga dirinya bisa turun. Karena apa ya? Karena kita nganggep bahwa gila itu cowok tuh kayak direndahin sama istrinya tapi malah diem aja gitu. Mungkin hari ini lo nggak ngerasakan itu, tapi ketika lo dewasa lo akan merasakan hal itu. Kalau lo nggak direspek sama istri lo sendiri, pasangan lo sendiri, besar kemungkinan anak lo nantinya nggak akan respect juga sama lo. Jadi buntut dari menjadi pria badut ini itu sangat panjang ternyata bro. Oke, mungkin cukup itu aja yang dapat gue sampaikan ya. Kurang lebihnya gue mohon maaf, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bagi kalian yang ingin pertanyaan atau kalian ingin mengikuti e-course dari HKMA, kalian bisa gabung aja karena itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian cek di link deskripsi.